hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah itu dibalas dengan sebuah pelaporan ke polisian. Kan aneh, sahabat-sahabat. Buku dijawab dengan pelaporan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat ada yang menarik, sedikit lucu juga, menggelikan juga seorang akademisi. Dalam hal ini LBH di Yogyakarta melaporkan Kiai Haji Imanuddin sekaitan dengan bukunya yang bercerita tentang nasab di Indonesia atau nasab habaib lah ya, yang surya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap provokatif. Saya tidak tahu di mana titik provokatifnya. Nah, yang harus kita memberikan respon kepada LBH si pelapor ini adalah ini kenapa dia aneh, kenapa dia lucu, karena hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah itu dibalas dengan sebuah pelaporan ke polisian. Kan aneh, sahabat-sahabat. Buku dijawab dengan pelaporan. Kan tidak apple to apple. Seharusnya buku itu dijawab dengan buku, dengan tulisan pula, kan begitu. Nah, itu baru namanya apple to apple. Nah, saya kira apa yang dia lakukan ini itu betul-betul membuktikan bahwa mereka tidak siap. Apa yang ditawarkan oleh Kiai Haji Imanuddin, misalnya debat terbuka seluruh dunia, Kiai Haji Imanuddin siap melayani, dia tidak mau melakukan itu, sahabat-sahabat. Apalagi mau mencoba yang disebut sebagai tes DNA. Kan begitu. Nah, itu artinya disinilah membuktikan bahwa kelompok-kelompok mereka yang mendukung apa yang telah disampaikan, misalnya Bahar Smith, itu dia manfaatkan dengan membungkam proses demokrasi kita dalam kerangka menyampaikan pendapat melalui buku hasil penelitian. Dengan itu tadi, dengan jawaban melaporkan ke pihak yang berwajib karena dianggap sebagai provokatif. Nah, ini Detik Kawanua menyampaikan bahwa yang melaporkan itu adalah LBH Melati Suci Al-Mubarak bersama dengan Majelis Nahyin Nufus. Itu yang melaporkan, sahabat-sahabat. Nah, itu tadi catatan-catatannya. Tetapi sahabat-sahabat itu bisa melihat, bisa menemukan di website karena ini sudah ada di Google, itu bisa ditemukan dengan detikkawanua.com. Itu ada headline beritanya di sana, dan di media-media sosial juga sudah. Tetapi yang kita sayangkan bahwa kok bisanya buku dibalas dengan pelaporan. Itu artinya membungkam yang namanya hak-hak orang bersuara, hak-hak orang untuk berkreasi di negeri ini. Soal dia melapor, saya kira tidak jadi soal. Silahkan Anda melapor, tetapi itu tadi bahwa penelitian ilmiah buku dibalas dengan pelaporan, itu yang tidak masuk akal, sahabat-sahabat. Nah, sekaitan dengan ini, sahabat-sahabat, saya kira orang yang melapor silakan, fine-fine saja, baik-baik saja. Tetapi yang kita mau sampaikan kepada publik satu, bahwa di dalam ceramah-ceramah Kiai Haji Imanuddin sesungguhnya adalah dia tidak menutup ruang dalam kerangka untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita semua sekaitan dengan Habib di Indonesia atau keturunan atau suriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia. Satu, duanya
Kiai Haji Imanuddin membuka ruang untuk melakukan dialog terbuka, baik di Indonesia maupun di dunia. Siapapun itu, dia siap melakukan dialog terbuka untuk membuktikan kajian ilmiahnya. Kan begitu, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua adalah melakukan tes DNA. Tes DNA yang dimana orang-orang yang sering mengaku dirinya bahwa saya ini adalah suriat Nabi, maka seharusnya tantangan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imanuddin itu harus dijawab apakah iya atau tidak, kan? Mau atau tidak. Kan itu sebenarnya jawabannya. Bukan malah dilaporkan di pihak yang berwajib. Kan lucu, sahabat-sahabat. Nah, itu banyak nomor laporan ada di sana, sahabat-sahabat. Silakan. Kenapa dia melaporkan juga itu ada. Kemudian, tetapi yang normatif saja laporannya, sahabat-sahabat. Saya kira pelaporan ini saya yakin 100% Kiai Imanuddin akan bersedia untuk menjalankan proses ini, karena ini adalah bagian dari yang namanya proses hukum yang kita sebagai warga negara, saya yakin itu siap lah. Hanya apa ya, laporan yang ece-ece saja. yang paling kita menanti-nanti juga adalah bagaimana dengan si Bahar Smith yang ya itu tadi konon kabarnya tertembak. Ya entah tuyul mana yang menembak. Karena pastilah tuyul. Kenapa bisa tuyul? Karena hilang bukti-bukti, sahabat-sahabat. Tidak ada selongsong, selongsong peluru yang hilang, tidak ada saksi. Ya kita juga menduga jangan-jangan tuyul, kan? Nah, bisa jadi, ingat bahwa ada kasus kemarin yaitu Ratna Sarumpait yang sudah operasi, dianggapnya bahwa digebukin oleh pendukung salah seorang calon, sehingga dia dijatuhi hukuman, divonis karena dianggap menyebarkan berita bohong. Dan apa bedanya ini? Kita menunggu juga dari pihak kepolisian untuk segera mempercepat. Nah, baik dari dokternya itu yang sampai hari ini belum jelas hasil visumnya, apakah dia bekas tembakan atau seperti apa. Nah, ini juga yang belum jelas, sahabat-sahabat. Saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.